kita akan ngebahas tentang multimeter atau avometer yang analog. Yang analog ini, saat pembacaan yang harus kita perhatikan adalah posisi pembacaan. Ya, pertama itu ingat posisi pembacaan harus tegak lurus dengan alat ukur. Jangan mencong dari sini saat pembacaan dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan seperti ini. Kenapa? Karena akan mempengaruhi hasil dari pengukuran itu tersebut. Kalau misalnya kita dari sebelah kiri, kita akan melihat jarum melebihi dari hasil ukur atau harga sebenarnya penunjukan jarum tersebut. Kalau kita dari sini, dari sebelah kanannya, nah ini akan mengurangi dari hasil pembacaan jarum sebenarnya. Nah, sebelum pengukuran harus kita perhatikan adalah yang kita butuhkan juga adalah kabel probe. Yang ini, yang hitam ini dimasukkan pada tombol atau lubang yang negatif pada multimeter atau avometer ini. Dan yang merah pada yang positif. Sebenarnya kabel ini sama fungsinya, ini hanya pembeda saja. Kalau yang merah ini untuk positif dan hitam ini untuk negatif. Pada dasarnya sama, cuma beda warna saja. Dan yang harus kita perhatikan juga dalam pengukuran adalah kalibrasi. Nah, contoh seperti ini. Ini yang di sini ada seperti bulatan atau putaran tombol. Nah, ini buat mengkalibrasi ohm. Kalibrasi ohm. Caranya adalah seperti ini. Kita sambungkan yang kabel merah dan yang hitam. Nah, ini kabel melebihi dari kapasitasnya. Kita lihat, bentar. Ya, melebihi. Nah, yang harus kita perhatikan ini harus tepat di angka 0 untuk pengukuran ohmmeter. Ya, kita kalibrasi dulu. Ya, kita lihat sini berubah kan jarum penunjuknya. Nah, terus tepat di angka 0. Ya, saya coba dulu. Ya, kita lihat. Ya, kurang lebih sudah tepat. Ya. Oke. Itu untuk kalibrasi pada ohm pada avometer atau multitester analog. Dan di sini juga ada seperti skrup atau bisa kita putar-putar di sini. Ini fungsinya untuk mengkalibrasi jarum penunjuk di angka sebelum di pengukuran agar tepat di posisi nolnya di sebelah paling kiri. Bisa dilihat di sini sudah pas, jadi tidak perlu kita kalibrasi lagi. Kalau misalnya tidak pas di angka 0, baru kita butuhkan kalibrasi dengan cara memutar ini seperti ini agar ke posisi 0. Ya, kita lanjutkan. Dan yang harus kita perhatikan pada layar analog ini, avometer analog, adalah dari batas ukur. Di sini adalah namanya skala maksimum batas ukur. Di sini ada 0 sampai 500. 0 sampai 500 di sini adalah berfungsi untuk pengukuran pada ohmmeter. 0 sampai 500 pembacaan jarum penunjuk dari 0 membacanya sampai ke 500. Nah, beda lagi untuk pengukuran AC, tegangan AC atau tegangan DC. Yang kita gunakan adalah sini skala maksimumnya 10, 50, 250. Yang membacanya dari sebelah sini, dari sebelah kiri. Dari kiri ke kanan. Kalau ohmmeter dari kanan ke kiri. Oke, bisa dilihat, kita tinggal pilih mau pakai yang mana, 10, 50 atau 250. Nanti kita coba saat pengukuran. Kita perhatikan lagi di sini ada selektor switch. Ya, terus gimana kita pemakaiannya. Untuk mengukur
arus, di sini yang ada hanya untuk mengukur arus DC. Nah, kalau DC ini sama skala maksimumnya kita gunakan 0, 50, dan 250. Ya, sama seperti mengukur tegangan. Skala maksimumnya menggunakan seperti ini. Ya, ini balik lagi tadi tergantung dari selektor switch yang kita gunakan. Kita mau pakai yang berapa skala maksimumnya ini agar mempermudah saat pembacaan atau mencari harga sebenarnya saja. Skala atau batas skala maksimum pada alat ukur ini. Oke. Nah, di sini kita perhatikan, di sini ada pada selektor switch atau batas ukur, di sini ada untuk mengukur AC, tegangan AC atau volt AC. Di sini ada batas ukurnya dari 10, 50, 250, dan 1000. Ini berarti menandakan alat ukur ini, tegangan AC ini, untuk mengukur tegangan AC ini dari 0 sampai 1000. Kalau kita mengukur di bawah 10, 0 sampai di bawah 10 maksimal, kita gunakan selektor switch atau batas ukur di 10. Dari 0 sampai 50 atau dari 50 sampai di bawah sampai 0, kita gunakan batas ukur yang 50, dan seterusnya. Jangan sampai melebihi kita mengukur sesuatu tegangan AC, jangan sampai melebihi dari skala atau batas ukur yang kita gunakan, karena akan mempengaruhi alat ukur ini bisa rusak atau jebol. Oke, di sini juga bisa lihat, di sini ada DC, volt DC. Ya, di sini skalanya mulai dari 0,25 volt, 2,5, 10, 50, 250, dan 1000 volt DC. Prinsipnya sama seperti saya terangkan tadi pada tegangan AC. Jangan sampai melebihi yang kita mengukur, melebihi dari batas ukurnya, akan mempengaruhi alat ukur ini bisa rusak. Oke, sini juga ada DC untuk mengukur DC arus. Ini untuk mengukur arus. Bisa kita lihat di sini ada skala dari 50 mikroampere, 2,5 miliampere, 2,25 miliampere, 250 miliampere. Ya, bisa dilihat. Nah, ini untuk mengukur DC, mengukur DC pada arus DC. Ya, kita juga bisa mengukur 10 ampere. Untuk mengukur 10 ampere pada arus DC, kita pindahkan kabel ini atau kabel prop ini dari yang di sini, harus pindahkan ke sini, ke yang 10 ampere. Sini ada tandanya. Kenapa? Agar alat ini tidak rusak atau jebol, sudah pengaturannya. Ya, seperti ini. Oke. Pindahkan lagi ini ke sini. Kita untuk ini contoh untuk mengukur hambatan. Di sini dari skala 1 ohm, 10 ohm, 1 kilo sama 10 kilo ohm. Ya. Tadi juga sama. Jangan sampai melebihi yang kita ukur, melebihi dari batas ukurnya. Harus di bawah batas ukur untuk mengukur satu hambatan. Seperti ini. Misalkan kita mengukur 10 kilo ohm, berarti yang kita mengukur harus lebih bawah dari 10 kilo ohm agar alat ukur tidak rusak atau jebol. Nah, di sini juga bisa dilihat ada ini nunjuk seperti lambang suara. Ini untuk mengukur rangkaian tersebut nyambung atau tidak. Contohnya untuk mengukur sebuah rangkaian pada PCB, atau ada yang putus atau tidak. Kalau misalkan nyambung, dia akan bunyi. Alat ukur ini kalau misalkan putus, tidak akan berbunyi. Oke. Dan kalau sudah selesai dimatikan, harus selektor switch
atau batas ukur di posisi off agar baterai yang digunakan pada multimeter ini tidak cepat habis. Oke, kita udah bahas tentang AVO secara prinsip kerjanya atau yang digunakan apa saja. Nanti kita coba ke praktiknya.